15 waktu itu dengan senjata tajam. Kemudian ditindaklanjuti juga dengan langkah-langkah penindakan preman, kemudian copet untuk apa? Untuk menciptakan situasi kondusif. Saya menilai langkah-langkah tindakan kepolisian. Ada langkah-langkah yang khusus daripada Resmo Polda Lampung yang saya perintahkan masuk ke wilayah yang memang sangat banyak sekali mendapat satu informasi dari masyarakat yang betul-betul merasakan masyarakat, yaitu di wilayah Lampung Timur, khususnya di wilayah Gunung Prenu. Bayangkan 2 bulan curas ini tidak main-main. Kita harus serius untuk menanggulangi masalah curas yang dikonotasikan katanya begal itu. Tapi ini sangat curas. Saya perintahkan Dirkrimum dengan tim Resmo 2 tim untuk masuk. Dan saya kasih target 1 minggu. Dalam rangka penindakan ini telah tertangkap 5 pelaku curas khusus wilayah Lampung Timur dengan 37 TKP. Dengan 37 TKP nanti bisa dicek di dalam eksplorasi terhadap pelaku maupun juga tim-tim penindaknya. 30 bisa menentukan sendiri apa yang harus dilakukan pada situasi yang sangat riskan, yang membahayakan dirinya, dan dalam situasi yang terdesak ada langkah-langkah. Tidak keluar di rumah sakit, melakukan perawatan, tersangka meninggal dunia. Pada orang pelaku lain masih ada, dan ini akan terus berlanjut. Bukan hanya di Lampung Timur, di beberapa tempat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Ini yang kita harus lakukan untuk menjaga kondusivitas wilayah yang telah dijaga. Kita tidak pernah memerintahkan, tidak ada perintah, dan memang tidak pernah kita memerintahkan tembak di tempat, tidak ada. Tetapi anggota di lapangan itu sudah tahu dan dibekali pengetahuan dan telah dilatih kompetensi apa yang harus dilakukannya pada saat di lapangan pada situasi-situasi khusus yang membahayakan. Kita lakukan oleh anggota dan langkah-langkah pelumpuhan. Bagaimana tersangka ini juga adalah langkah-langkah pelumpuhan. Hanya saja mungkin setelah rumah sakit dari daerah Gunung Prenu jauh, dari TKP jauh, harus dibawa pakai kendaraan sehingga banyak mengeluarkan dana. Itu prosedur SOP di dalam lengkap bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan keputusan yang ada di sini. Jadi bukan hanya di Kabupaten Lampung Timur, tapi di beberapa wilayah Polda Lampung termasuk di Bandar Lampung. Daripada pelaku-pelaku daripada narkoba, bukan tidak mungkin pelaku-pelaku perbuatannya adalah terkait dengan masalah 365 yang ditarget oleh Direktorat Kriminal. Ini yang saya perintahkan beberapa hari lalu untuk Direktorat Narkoba untuk bergabung. Pencurian ini harus mendapat hasil jarahan, hasil daripada curas ini harus mendapatkan uang, walaupun berapa saja. Mau 1 juta, mau 1,5 juta, mau 2 juta, yang penting dapat karena dia untuk mengkonsumsi narkoba. Ya, saya belum dilaporkan oleh mereka. Karena saya lebih mengedepankan sekarang ini apa hasilnya. Untuk terbanyak di wilayah mana itu, Pak? Sama, antara Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Utara. Dan tempat di Pulau Jawa itu penada-penada itu ada dalam satu kelompok di mana orang tinggal mengambil. Karena memang kaitannya dengan pengguna-pengguna kendaraan bermotor digunakan oleh ojek dan lain sebagainya. Tapi kelihatannya di Lampung ini, pelaku-pelaku ini memang menjualnya kepada seseorang untuk mendapatkan narkoba dan dengan harga yang sangat murah. Orang ini secara instan segera menjual kepada orang secara acak. Beberapa TKP dari 37 TKP itu, ini beberapa. Hanya saja kadang-kadang mereka ini tidak mempunyai kasihan. Orang menyerahkan pun tetap dihantam. Orang menyerahkan barang bukti, barang hasil curasnya pun tetap saja ditusuk. Ini yang jadi masalah. Semua mereka ini positif. Sudah dilakukan pengecekan. Artinya saat mereka menggunakan itu, memang mereka pemakai. Jadi bukan karena untuk menggunakan itu, tapi mereka orang yang pemakai. Memang hari-hari memakai. Sekarang ini contoh, mereka positif semua. Positif guna narkoba semua. Ini menunjukkan bukan hanya sinyalemen saja. Sudah terbukti bahwa mereka ada korelasi yang signifikan antara pelaku-pelaku curas yang begitu sadis ini dengan peredaran narkoba.